Ayo, balik lagi bersama gua Hadi. Gimana kabar anda semua? Sehat? Jaga kesehatan bro, karena kesehatan itu sangat mahal. Oke guys, jadi kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Pilot: A Battle for Survival yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata pilot tentara Soviet saat bertempur dan melarikan diri dari kejaran tentara Jerman di hutan dengan cuaca yang ekstrim selama 18 hari. Setelah pesawatnya jatuh ditembak oleh tentara Jerman pada tahun 1943 di wilayah Novgorod Soviet yang dikuasai oleh Jerman. Penasaran dengan kisahnya? Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang suka dengan konten channel saya, jika berkenan silahkan di-subrek aja. Oke, tanpa long time ago lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Yoga yang sedang diganggu oleh preman setempat. Tak lama kemudian, tokoh utama di film ini datang untuk membantu Yoga dan menembak para preman tersebut hingga kabur. Pria itu bernama Nikola. Dia adalah seorang pilot tentara Uni Soviet yang akan ditugaskan bertempur dan menghalau tentara Jerman yang memperluas wilayah di Uni Soviet. Singkat cerita, Nikola sudah berada dalam pesawat tempurnya bersama rekannya yang bernama Koila. Dua pesawat Soviet ditugaskan untuk menghalau konvoi tank tentara Jerman yang akan melintasi perbatasan. Nicole berhasil memporak-porandakan pasukan Jerman dengan pesawatnya. Beberapa saat kemudian, 3 pesawat tempur tentara Jerman datang dan menyerang mereka. Naas bagi rekan Nikola, karena pesawat mereka berhasil ditembak jatuh oleh tentara Jerman. Tersisa Nicole dan Koila. Mereka kembali bertempur melawan pesawat Jerman dan berhasil menembak jatuh satu pesawat musuh. Tak lama kemudian, senapan mesin milik Koila macet dan tidak dapat digunakan. Alhasil, pesawat mereka tertembak yang membuat tangki bahan bakar pesawat bocor. Nicole kemudian berusaha untuk melakukan pendaratan darurat. Namun pasukan darat Jerman yang melihat pesawat Nicole akan mendarat, mereka menembaki pesawatnya dengan senjata anti pesawat yang mengenai sayap kiri pesawatnya. Setelah berhasil mendarat, tentara angkatan darat Jerman mengejar mereka dan pertempuran kembali terjadi. Senapan yang dimiliki Koila nampaknya sudah dapat digunakan lagi. Ia kemudian menembaki tentara Jerman, namun tak lama kemudian amunisinya telah habis. Karena jumlah pasukan Jerman cukup banyak dan tak mungkin lagi untuk bisa melawan, mereka memilih untuk melarikan diri. Saat melarikan diri, Nicole pingsan akibat ledakan pelontar mortir.
Rekannya kemudian menggendong Nicole dan membawanya pergi ke tepian sungai. Ia kemudian menghanyutkan Nicole di sungai dengan bongkahan es. Naas bagi Koila, ia tewas ditembaki oleh tentara Jerman. Satu hari hanyut di sungai. Nicole tersadar dari pingsannya. Tak lama kemudian, tentara Jerman yang sedang berpatroli melihatnya. Tanpa pikir panjang, ia ditembaki hingga mengenai kakinya. Доложим обер-лейтенанту. Далеко он не уйдет. Dengan tertatih, ia masuk ke hutan dan menyalakan api untuk mengeringkan pakaian dan menghangatkan badannya yang kedinginan agar tidak terkena hipotermia. Malam harinya, saat melihat peta, ternyata jarak menuju Moskow sangat jauh dan akan memakan waktu yang cukup banyak. Keesokan harinya, tepat di hari kedua, Nicole melanjutkan perjalanan menuju Moskow. Di tengah cuaca dingin, karena merasa lapar, ia menggali tumpukan salju dan mendapati buah beri yang tertimbun. Tak pikir panjang, ia langsung memakan untuk mengatasi kelaparannya. Ia juga membuat sup hangat dari daun ceri. Beri apa ceri sih? Di malam harinya, karena kelelahan, ia tertidur. Tak lama kemudian terdengar suara samar di balik pepohonan, dan beruntungnya, ia dapat mengatasi kawanan serigala yang ingin memangsanya. Hari ketiga, Nicole melanjutkan perjalanan. Namun serigala yang semalam menghampirinya kini kembali hadir dan mengejarnya. Nicole sempat ingin menembak kawanan serigala itu, tapi ia telah menyadari kalau ia telah berada di sebuah pos militer tentara Jerman. Tak lama kemudian, pesawat pasukan Uni Soviet melakukan serangan di pos militer Jerman. Serigala yang mencoba untuk menerekamnya segera pergi karena ketakutan mendengar suara tembakan dari pertempuran tersebut. Salah satu pasukan Jerman yang ketakutan, ia berlari dan bersembunyi di balik pohon dan berpapasan langsung dengan Nicole. Karena takut akan ketahuan, ia dengan cepat menembak tentara Jerman itu. Setelah penyerangan tadi selesai, seorang letnan tentara Jerman datang untuk memeriksa keadaan. Namun ia merasa curiga dengan salah satu pasukannya yang tewas tertembak oleh pistol. Salah satu anggota militer mengatakan kalau mayatnya ditemukan di balik gundukan salju. Hal itu membuat letnan militer Jerman yakin kalau penembakan terhadap anggotanya dilakukan oleh pilot Soviet yang berhasil menyelamatkan diri dari kejaran mereka. Hari demi hari berlangsung sehingga sampai di hari ke-11. Dalam perjalanan, Nicole melihat seekor ikan yang diselimuti es di tepian sungai. Tanpa pikir panjang, ia mengambil ikan itu dan langsung melahapnya begitu saja. Singkat cerita, malam harinya, Nicole merasakan sakit yang sangat luar biasa pada kakinya karena luka tembak dan luka akibat perjalanan yang sudah cukup jauh ia tempuh. Di hari ke-12, saat dalam perjalanan, lagi-lagi Nicole bertemu dengan serigala yang selalu saja mengikutinya. Hal itu dikarenakan aroma darah dari kaki Nicole. Saat Nicole ingin diterkam oleh serigala itu, tiba-tiba dia terperosok masuk ke dalam lubang jebakan yang telah dibuat oleh seseorang dan hampir saja tertusuk oleh kayu runcing di dalam lubang itu. Saat hari mulai gelap, serigala yang mengejarnya masih belum pergi dari tempat itu. Nicole merasa sangat kedinginan dan menyalakan api di dalam lubang itu. Kemudian cerita akan dibawa flashback ke masa sebelum Nicole melakukan pertempuran. Saat itu, ia sedang berbicara pada Olga, yaitu wanita yang ia selamatkan di scene awal tadi. Diketahui bahwa Olga adalah seorang penyanyi orkestra dalam sebuah teater. Namun karena perang, ia diharuskan untuk melakukan kerjasama dalam penggalian parit pertempuran. Nicole mengatakan kalau ia akan melakukan penerbangan esok hari.
Olga yang mendengar hal itu meminta agar Nicole mau menemaninya malam ini sebelum ia pergi berperang esok. Alhasil, mereka melakukan adegan pelestarian kehidupan manusia. Kembali ke masa sekarang. Nicole yang tengah putus asa, ia berniat untuk bunuh diri, tapi tiba-tiba hari ke-13, terlihat kalau Nicole telah bersama seorang pria penduduk setempat bernama Ivan. Nicole ditemukan dalam lubang jebakan serigala yang dibuatnya. Ternyata Ivan ini adalah orang Uni Soviet juga. Saat ia hendak membawa Nicole ke kampung, ia memperingatkan Nicole agar tidak bersuara, karena ada 2 tentara Jerman yang menghampiri mereka. Setelah berhasil mengelabui kedua tentara itu, Ivan membawa Nicole ke rumahnya dan diobati oleh menantunya yang berprofesi sebagai dokter tentara Soviet, yaitu Ignat, dan anaknya yang bernama Michael. Ignat mengatakan kalau kondisi Nicola sangat parah. Ia mengalami radang paru-paru, ditambah lagi ia mengalami luka yang cukup serius di kakinya akibat perjalanan jauh dan luka gigitan serigala di lengannya. Mereka kemudian membawa Nicola ke ruang bawah tanah untuk diobati. Tak lama kemudian, beberapa tentara Jerman datang ke rumah Ivan dan menyuruhnya untuk menempa besi untuk perkakas mobil mereka yang rusak. Di ruang bawah tanah, Nicole tiba-tiba menggeram kesakitan. Hal itu menimbulkan kecurigaan bagi tentara Jerman. Namun Ivan menjelaskan kalau itu adalah seekor tikus. Tentara Jerman yang tidak percaya begitu saja, ia menembaki ke arah suara itu hingga mengenai telinga Ignat. Setelah tembakan itu terjadi, suara tikus benar-benar terdengar. Akhirnya para tentara Jerman percaya kalau tidak ada hal yang aneh di rumah Ivan. Saat para tentara Jerman sedang beristirahat, salah satu dari mereka melihat ada potongan kain yang berlumur darah dan mangkuk air. Hal itu membuat mereka kembali curiga kepada Ivan, kalau ia telah menyembunyikan tentara Soviet di rumahnya. Namun saat mereka memeriksa ruang bawah tanah, ternyata Nicole telah dibawa pergi oleh Michael dan Ignat. Tak disangka, ternyata Ivan dan istrinya telah dibunuh dan rumah mereka juga dibakar oleh tentara Jerman. Tiga tentara Jerman kemudian menyusul Nicole ke hutan untuk menangkapnya. Sementara di hutan, Ignat dan Michael berusaha untuk menyelamatkan Nicole dengan cara diseret menggunakan tandu. Di sisi lain, tentara Jerman yang kehilangan jejak memutuskan untuk berpencar. Sementara Michael dan Ignat pergi untuk melihat situasi, seberapa jauh lagi mereka akan sampai ke Moskow. Tak lama, salah satu tentara Jerman menemukan Nicole, namun tiba-tiba Michael dan Ignat mendengar suara tembakan. Mereka bergegas kembali untuk melihat Nicole. Saat melihat tentara Jerman yang telah tewas, Michael memilih untuk tidak ikut bersama mereka dan akan menyerahkan diri kepada Jerman. Ia mengatakan jika ia menyerahkan diri, ia akan dibebaskan. Ignat kemudian bergegas membawa Nicole pergi saat itu juga. Sementara Michael menghampiri tentara Jerman yang telah tiba di mayat rekannya. Michael menjelaskan kalau ia tak membunuh rekannya. Hal itu dilakukan oleh Nicole. Michael yang berniat memberitahu kemana arah Nicole dan Ignat pergi, ia malah ditembak oleh tentara Jerman hingga tewas. Sementara Ignat yang terus menarik Nicola akhirnya tiba di medan pertempuran sambil merangkak dan menyeret Nicole. Tentara Uni Soviet melihat pergerakan mereka. Awalnya mereka mengira kalau itu adalah pihak musuh, tetapi saat dicek, akhirnya mereka menyadari kalau itu adalah tentara Soviet juga. Ignat berhasil membawa Nicole kembali ke Moskow. Namun saat Ignat ingin memasuki parit, ia tiba-tiba ditembaki oleh pihak musuh hingga ia tewas saat itu juga. Nicole akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan luka yang semakin parah di kakinya dan penyakit radang paru-paru yang ia derita. Entah telah berapa lama Nicole terbaring di rumah sakit, dan saat sadar, ia melihat kakinya telah diamputasi. Ia terpaksa harus menerima kenyataan yang telah terjadi padanya. Beberapa bulan kemudian, Nicole sudah cukup membaik.
Saat itu seorang perawat memberikan kaki palsu untuk Nicole. Ia berusaha bangkit dengan kaki palsunya, namun hal itu tidak mudah baginya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara alunan musik dari luar. Saat melihat ke jendela, ternyata itu adalah kekasihnya, yaitu Olga, yang tengah menyanyi untuk menghibur para pasien perang. Nicole yang malu dengan keadaan fisiknya yang sekarang, ia tak berani untuk menemui Olga. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktu-waktunya di rumah sakit untuk berolahraga dan berusaha untuk berjalan dengan kaki palsunya. Hari demi hari ia lalui, sampai akhirnya ia tak sengaja kembali bertemu dengan Olga di rumah sakit. Olga sangat terkejut melihat Nicole yang ternyata masih hidup tetapi tidak memberinya kabar. Nicole mencoba menjelaskan kalau ini tak mudah baginya dan tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Olga. Olga yang sudah sangat kecewa dengan Nicole terpaksa pergi meninggalkannya. Namun saat itu ia tak sengaja mendengar percakapan dokter yang telah mengamputasi kaki Nicole. Mendengar hal itu, Olga sadar mengapa Nicole tak memberinya kabar. Ia kemudian bergegas berlari menjumpai Nicole dan memeluknya. Singkat cerita, setelah mereka menikah, Nicole kembali mendaftarkan diri untuk melakukan penerbangan pesawat, namun ia mendapat penolakan. Sebagai langkah terakhir, ia memohon kepada Jenderal Kalinin yang juga sebagai dokter militer agar dirinya diberikan kesempatan menerbangkan pesawat tempur untuk pergi berperang. Awalnya Kalinin menolak hal itu, mengingat fisik yang dimiliki oleh Nicole tidak seperti dulu lagi dan menyarankannya untuk pensiun saja. Nicole tak menyerah. Ia mengatakan akan mendedikasikan hidupnya untuk negaranya dan berperang demi negaranya. Ia juga memperlihatkan surat yang telah dibuat oleh Ignet kepada Kalinin, yang ternyata Ignet adalah anak dari Kalinin. Ia bercerita dalam suratnya kalau ia sangat bangga bisa merawat seorang prajurit tentara dan menyelamatkan hidupnya. Nicole berhutang nyawa pada Ignet dan tetap ingin melakukan penerbangan demi sahabatnya dan negaranya. Mendengar hal itu, Kalinin cukup tersentuh dan memberikan izin pada Nicole untuk melakukan penerbangan lagi. Atas bantuan Kalinin, Nicole melakukan penerbangan meskipun dilakukan secara diam-diam. Hingga saat Nicole bisa terbang kembali, ia berhadapan langsung dengan pesawat musuh. Siapa sangka, Nicole berhasil menjatuhkan pesawat Jerman. Di markas, para pilot dan mayor merasa heran dengan orang yang sudah berhasil menjatuhkan pesawat-pesawat musuh, karena tak ada pilot yang pergi melakukan pertempuran hari itu. Saat ia kembali ke markas, Nicole yang keluar dari pesawatnya tak mampu untuk berdiri. Para pilot malah mengejeknya dan menganggapnya telah lancang menerbangkan pesawat dalam keadaan mabuk. Rekan Nicole yang terbang bersamanya mengatakan kalau ia tidak memiliki kaki, dan yang ia pakai adalah kaki palsu. Sontak mereka semua melakukan penghormatan kepada Nicole, termasuk si mayor yang telah mengejeknya. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah dengan keterbatasan yang kita miliki. Tetap berusaha meskipun banyak orang yang mencaci. Terbentur, dan terbentuk sampai akhirnya hasil akan membuktikannya. Ingat, jangan pernah takut untuk memulai. Selangkah lebih maju itu lebih baik daripada menunda untuk memulai.
Nah, itu. Saya Hadi mengucapkan banyak terima kasih pada kalian semua yang sudah mau menonton hingga akhir. Jika suka dengan konten saya, silahkan disubrek aja. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.